Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya lah kita dapat berkumpul di ruang virtual kali ini. Tak lupa, salawat serta salam kita ajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Dia Delia selaku moderator yang akan memimpin acara webinar hari ini. Di sini saya sudah kedatangan dua narasumber dari jurusan Administrasi Pendidikan yang akan membawakan tema budaya flexing serta First of Missing Out atau singkatan dari FOMO. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama, apakah suara saya kedengaran? Oke, langsung saja. Budaya flexing dan FOMO. Pesatnya perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi, terutama dalam bersosial media, membuat sebuah komunitas baru di kalangan masyarakat, berisi orang-orang kelas atas yang memperlihatkan harta kekayaan dan kemewahannya. Perilaku tersebut populer dengan istilah flexing. Flexing sendiri merupakan kata slang dari perilaku yang merujuk pada sifat pamer. Dan menurut Cambridge Dictionary, flexing adalah menunjukkan sesuatu yang dimiliki atau diraih, tetapi dengan cara yang dianggap oleh orang lain tidak menyenangkan. Sedangkan menurut Urban Dictionary, sebagaimana dikutip oleh Bastel, istilah flexing memiliki lebih dari satu arti. Arti pertama yaitu pamer dan menyombongkan diri. Lalu sementara arti kedua yaitu memasang muka palsu dan memalsukannya. Perilaku flexing umumnya memamerkan hedonisme, kekayaan berupa hasrat duniawi demi sebuah pembuktian kredibilitas. Flexing menjadi budaya. Munculnya kata viral dalam dunia maya itu menjadi budaya yang tak terelakkan. Perilaku tak bermula pun terlihat wajar dengan alasan kebebasan berekspresi. Padahal kebebasan berekspresi harusnya menjadi ajang untuk memamerkan bakat, minat, passion, bukan ajang flexing kemewahan harta gono gini. Perubahan sosial yang bergerak seiring zaman menjadikan kebebasan dalam berekspresi menjadi hal yang lumrah. Generasi muda banyak menjadikan tren budaya ini sebagai pemuas fanatisme diri. Tak heran banyak yang terjerumus ke dalam lingkaran hitam seperti penipuan, judi, narkoba, balapan liar, dan seks bebas. Karena itulah kebebasan berekspresi yang memiliki makna sebagai budaya positif berubah menjadi budaya negatif yang tidak cocok berada di Indonesia. Fanatisme tentu membutuhkan sebuah wadah agar terlihat sebagai hal yang wajar dan ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Wadah tersebut didapat salah satunya dengan mengunggah bentuk fanatisme tadi ke sosial media. Pada awalnya hal tersebut bukan merupakan perilaku negatif, tapi seiring berjalannya waktu, manusia pasti memiliki keinginan untuk memamerkan apa yang ia punya. Dan tanpa disadari, lambat laun hal tersebut berkembang menjadi perilaku pamer atau flexing. Melihat perilaku tadi, dinamika flexing yang terus-menerus terjadi bukan memberikan hal positif, justru sebaliknya, fenomena ini malah terkesan merugikan. Target akibat perilaku ini tak jauh dari generasi muda. Besarnya rasa penasaran akan hal baru yang membuat banyak generasi muda mudah goyah dan terlena. Tapi keinginan yang tinggi tidak dibarengi dengan usaha maksimal dan sedikit yang melakukan tindak pidana demi mendapatkan kesenangan. Dan oleh seperti ini membuat anak-anak cerdas terjerumus dalam perilaku flexing. Masyarakat ingin diakui bahwa mau membuat bertahan menjadikan generasi cerdas banyak melakukan perbedaan terlebih dahulu. Positif ataupun negatif akan terjadi bukan penting, namun hasil realisasi yang dapat menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Dan pada hakikatnya generasi adalah yang akan menjadi
dan security yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ada dorongan untuk memamerkan apa yang menurutnya unggul pada orang lain. Itulah sebabnya ada orang yang merasa tidak percaya diri datang ke pesta atau acara-acara tertentu jika tidak mengenakan barang bermerek. Mereka juga lebih nyaman jika datang menggunakan barang bermerek. Hal ini karena adanya kekhawatiran tidak diterima atau dianggap rendah orang lain. Ternyata perilaku flexing dapat berdampak pada relasi dengan orang lain, khususnya ketika berada di lingkungan baru. Penelitian menunjukkan bahwa bukannya semakin diterima dalam lingkungan baru, flexing malah akan membuat seseorang semakin terasingkan atau sulit bergaul. Dalam hasil penelitian lain, perilaku flexing secara finansial juga berdampak pada meningkatnya konsumerisme. Sebab perilaku belanja dilakukan untuk meningkatkan status sosial, bukan murni karena kebutuhan. Lalu, untuk mencegahnya agar kita tidak menjadi pelaku flexing, maka kita perlu mengenal kekuatan dan kelemahan diri, menerima kekuatan dan memaafkan kelemahan yang dimiliki, berusaha terus melakukan pengembangan diri, serta meningkatkan empati dengan cara memperbanyak kegiatan sosial dan berbagi dengan orang lain. Lalu dengan terkait dengan mahasiswa FOMO atau FOMO, lalu gaya hidup, pola-pola kehidupan sosial seringkali disederhanakan dengan istilah budaya. Pergaulan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang melahirkan konstruksi sosial yang dimulai secara personal dari individu ke individu lainnya dan kemudian terjadi pada kelompok. Gaya hidup tidak hanya dipandang standar pengembangan kebutuhan yang bersifat fisik dan biologis manusia, tetapi berkaitan dengan aspek-aspek sosial budaya. Konsumsi berhubungan dengan masalah selera, identitas atau gaya hidup. Selera adalah suatu dapat berubah difokuskan pada suatu kualitas, simbolik suatu barang dan tergantung persepsi selera orang lain. Mahasiswa FOMO merupakan kekuatan pendorong di balik penggunaan internet dan media sosial. Rendahnya kepuasan dalam hidup dapat mendorong FOMO yang tinggi, yang disebabkan karena terlalu sering mengakses internet ketika sedang menjalani aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi, seperti mengemudi, sedang belajar di dalam kelas, ataupun aktivitas lainnya. Aktivitas dan minat pada mahasiswa FOMO dapat dibentuk dalam karakteristik perilaku. Segala bentuk kegiatan yang terjadi pada masyarakat merupakan aktivitas sosial baik yang dilakukan oleh individu sendiri atau kelompok. FOMO merupakan sebuah fenomena baru yang terjadi di masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa seiring perkembangan zaman. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu, akan tetapi bermanfaat atau tidaknya tergantung pada individu tersebut. Mahasiswa FOMO memiliki aktivitas yang berbeda dalam kesehariannya. Aktivitas merupakan kegiatan yang di dalamnya tersebut terdapat sebuah keaktifan. Segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, aktivitas bagaimana orang menghabiskan waktunya, kegiatan rutin yang selalu dilakukan mahasiswa FOMO, kebiasaan yang selalu dilakukan oleh mahasiswa FOMO dalam sehari, dan barang yang dibeli oleh mahasiswa FOMO agar tidak tertinggal informasi. Lalu ketika mengembangkan karakteristik gaya hidup FOMO, aktivitas mahasiswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi sebagai kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang menyangkut dengan gaya hidupnya. Minat FOMO yang terjadi pada mahasiswa demi mengetahui kegiatan orang lain dengan mengabaikan aktivitas diri sendiri. Mahasiswa FOMO memiliki beragam kegiatan yang berbeda dengan mahasiswa pada umumnya. FOMO akan membuat mereka menjadi tidak terkontrol atas diri mereka sendiri. Terus gaya hidup mahasiswa itu diekspresikan melalui apa yang dikenakannya terkait dengan aktivitas, minat, opini, dan ruang sosial. Gaya hidup bukan hanya sekedar aktivitas mengisi waktu luang. Gaya hidup mahasiswa FOMO dapat tergambar dari karakteristik, citra diri, dan ruang sosial
yang identik dengan mahasiswa FOMO tersebut. Pola penggunaan media sosial yang terlampau parah mengakibatkan seseorang mengalami FOMO karena selalu ingin terhubung dengan orang lain melalui media sosial. Mahasiswa FOMO juga mengekspresikan pola hidupnya dengan hal-hal yang berlebihan yang dapat mengontrol diri untuk terus terhubung dengan aktivitas orang lain dan mengabaikan aktivitas sendiri. Karakteristik FOMO pada mahasiswa itu pada umumnya terlihat biasa-biasa saja. Hanya saja jika ia diteliti secara mendalam, mereka mempunyai aktivitas minat dan opini yang terlalu berlebihan sehingga lepas kontrol untuk diri sendiri dalam menggunakan media sosial. Citra diri mahasiswa merupakan gambaran terhadap dirinya, mengenai dirinya sendiri. Apa yang ditunjukkan oleh mahasiswa FOMO di media sosial merupakan citra diri yang ada pada diri mereka sendiri. Citra diri mahasiswa FOMO menampilkan perilakunya di kehidupan sehari-hari. Citra diri yang positif membuat mahasiswa tersebut selalu menampilkan aktivitas yang berkelas menengah ke atas. Padahal tidak semua yang ditampilkan merupakan fakta yang ada. Terus dari analisis ruang sosial tersebut dapat dijelaskan bahwa ruang sosial adalah wadah mereka untuk melakukan aktivitas media sosial yang ternyata hal tersebut tidak bisa terlepas dari sosial media. Demi memenuhi keinginannya untuk tetap terhubung dengan orang lain, membuat mahasiswa FOMO dimanapun dan kapanpun tidak dapat jauh dari media sosial. Itulah tadi beberapa materi tentang budaya flexing dan FOMO pada mahasiswa. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Fitrianti Abidin atas materi yang diberikan. Selanjutnya pemateri kedua saya persilakan waktu dan tempat. Oke, lumayan menarik pembahasan dari pemateri pertama tadi, sangat bagus mengenai apa itu flexing dan FOMO pada mahasiswa. Baik, langsung saja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Yang Mulia Baginda Moderator bahwa percakapan atau topik pada hari ini kita itu mengenai budaya flexing dan FOMO atau fear out, missing out pada mahasiswa begitu. Jadi sebelum kita membahas judul ini, kita harus teliti satu persatu supaya kita bisa mengetahui dan juga supaya kita bisa menyimpulkan sama-sama. Jadi pertama itu flexing. Apa sih itu flexing? Pasti teman-teman baru dengar itu. Pasti flexing itu kayak semacam kata-kata gaul atau seperti tadi materi pertama dengar bahwa itu kata-kata slang dari bahasa Inggris begitu. Anak-anak Jakarta Selatan itu pernah bilang flexing di YouTube begitu. Tapi kita tidak tahu apa itu sih flexing. Nah, tadi dari pemateri pertama itu menurut Cambridge Dictionary itu sudah betul, dan juga menurut saya bahwa saya tambahkan sedikit pada kamus Merriam-Webster, flexing ini yaitu memamerkan sesuatu atau yang dimiliki secara mencolok. Nah, dimiliki secara mencolok. Jadi perlu kita ketahui dengan pengertian ini bisa kita teliti bahwa flexing ini seperti hal-hal atau seperti perilaku yang pamer atau yang ingin kita pamerkan sesuatu kepada lingkungan sekitar kita begitu. Terus contoh flexingnya itu yang saya ketahui seperti seorang influencer atau seorang YouTuber ataupun seorang selebgram, ya, yaitu dia memflexingkan hartanya atau barangnya, atau dengan kata lain tanda kutip dia memamerkan barangnya, yaitu buat barangnya hasil buatan desainer atau kemewahan lainnya di media sosial. Itu flexing pada umumnya. Jadi pada zaman sekarang ini orang-orang itu mulai menggunakan bahasa-bahasa gaul, terutama anak muda zaman sekarang begitu. Terus perlu kita ketahui juga dari mana sih asal mulanya nih kata flexing begitu. Nggak mungkin kan asal sementara tidur kita langsung mulai flexing, nggak mungkin begitu. Atau sementara makan tiba-tiba langsung flexing, nggak mungkin. Jadi asal mula kata flexing ini
pertama pada tahun 1990-an. Begitu. Menurut dictionary.com asal mulanya itu kata flexing yaitu merupakan bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam. Begitu. Perlu kita ketahui bahwa pada tahun 1990-an itu masih gencar-gencarnya rasisme di Eropa maupun di Amerika. Jadi untuk menunjukkan keberanian atau pamer kekuatannya itu ras kulit hitam itu menggunakan kata flexing begitu. Jadi sebenarnya arti atau makna flexing dari tahun ke tahun itu berbeda. Di sini yang saya lihat pada tahun 1990-an bahwa kata flexing ini yaitu menunjukkan keberanian, seperti misalnya menunjukkan fisik, menunjukkan kekuatan ataupun juga menunjukkan kemampuan. Itu menurut dictionary.com. Terus juga di sini seorang rapper dari asal Amerika yaitu Ice Cube mengatakan pada tahun 1992 dia meriliskan lagu yaitu It Was a Good. Jadi kalau teman-teman penasaran mengenai flexing, rapper Ice Cube ini dia menuangkan kata flexing di lagunya yaitu It Was a Good begitu. Itu mengenai apa sih itu flexing. Nah, terus masuk lagi apa sih itu FOMO. Nah, FOMO yaitu fear out atau missing out. Jadi FOMO ini semacam suatu perilaku atau perasaan cemas, atau dengan kata lainnya ini itu semacam kayak insecure atau anxiety, di mana FOMO ini bisa saja semacam kekhawatiran atau semacam kayak tidak percaya diri atau kurang pede, dan juga ada semacam perasaan cemas karena sesuatu yang menarik atau yang menyenangkan sedang terjadi begitu. Karena sering disebabkan oleh unggahan-unggahan medsos atau media sosial. Jadi FOMO ini atau fear out missing out ini juga terkait dengan rasa takut akan kehilangan kesempatan untuk mengambil peran dalam suatu peristiwa yang bisa meningkatkan popularitas. Apalagi pada zaman sekarang ini pasti banyak influencer, YouTuber ataupun selebgram di luar sana dia rela mengeluarkan hartanya banyak bagaimanapun itu agar untuk meningkatkan popularitasnya, karena dia merasa bahwa dia merasa ketakutan, dia merasa cemas bahwa saya akan tidak terkenal lagi nih, saya akan dilupakan oleh para subscriber saya ataupun para teman-teman saya begitu. Jadi itu kayak semacam salah satu FOMO atau gejala atau salah satu apa yang disebut oleh FOMO. Nah, gejala FOMO ini bisa pertama ada psikologis. Jadi FOMO ini bisa mengganggu psikologis kita, di mana efek psikologis FOMO ini termasuk negatif dalam suasana jiwa secara keseluruhan dan kepuasan hidup secara umum begitu. Dan juga seseorang yang memiliki rasa takut kehilangan juga dapat mengembangkan tingkat harga diri yang lebih rendah. Nah, itu dapat mengacu atau itu dapat juga mengganggu psikologis kita dan dapat membuat kita berdampak efek negatif pada diri kita. Itu mengenai psikologis atau dampak dari atau gejala dari FOMO. Nah, terus perilaku semacam kalau perilaku ini mengenai tentang fear out missing out ini, kita akan gejalanya itu kita akan kehilangan momen, yaitu adanya keinginan untuk mengetahui kegiatan orang lain secara terus-menerus. Nah, tadi pemateri yang pertama bilang bahwa betul FOMO ini kayak semacam bahasa simpelnya itu kayak kepo gitu. Kita akan secara terus-menerus mengetahui kegiatan orang lain karena ketika ada saingan kita di depan mata, pasti kita akan bilang, iya apa dia bikin hari ini, apa dia pakai hari ini. Pasti itu kayak semacam ketakutan atau kayak semacam rasa cemas dalam diri kita karena kita tidak ingin dikalahkan oleh saingan kita. Itu perilaku dari gejala FOMO. Nah, masuk budaya flexing pada mahasiswa. Nah, pada zaman sekarang ini perlu kita ketahui bahwa teknologi ataupun kemajuan zaman modern ini ada berbagai macam, terutama di sektor industri maupun sektor pariwisata. Nah, budaya flexing pada mahasiswa ini berbagai macam. Baik itu ada flexing dalam
kategori barang, ada flexing dalam kategori pengetahuan, ataupun juga ada flexing dalam kategori pekerjaan begitu. Karena kenapa saya sebutkan dalam pekerjaan nanti saya jelaskannya. Jadi pertama flexing dalam kategori barang. Nah, di mana pada budaya flexing mahasiswa ini pasti ada kita dapat atau ada beberapa seseorang bahwa dia merasa dirinya menggunakan barang-barang yang mewah atau barang-barang branded itu untuk menarik sesuatu atau menarik perhatian seseorang di sekitarnya. Ya, dengan tujuan entah itu untuk mendapat pujian atau entah itu untuk mendapat apalagi itu untuk mendapat semacam santunan atau semacam kata-kata yang baik dari orang-orang begitu, supaya dia dicap bahwa wah ini orang asik banget dah dilihat begitu. Itu FOMO atau itu flexing pada budaya mahasiswa mengenai barang. Jadi dia rela begitu menghabiskan finansialnya, uangnya untuk membeli barang dan juga membeli sesuatu hal yang branded untuk memikat seseorang atau memikat di lingkungan sekitarnya begitu. Nah, saya juga tambahan sedikit bahwa kalau kita mau menelusuri lebih dalam ini mengenai teman-teman bisa cek di YouTube, ada di channel sekolah, walaupun saya tidak disponsori oleh channel tersebut. Teman-teman bisa ceknya itu channel Sepulang Sekolah mengenai Lasape, yaitu budaya flexing. Itu budaya Lasape itu budaya flexing dari negara Kongo, di mana dia rela tidak makan, dia rela tidak tidur, atau dia rela tidak membeli rumah asalkan gaya hidupnya ataupun asalkan dia bisa membeli barang-barang branded. Ya, itu real ya teman-teman. Kalau teman-teman mau cari tahu mengenai flexing, itu salah satu referensi saya. Terus lanjut lagi ke lanjut lagi ke flexing pada pengetahuan. Nah, pada flexing pada pengetahuan ini dia itu memamerkan akademiknya ataupun apa yang dia telah capai kepada orang-orang di sekitarnya. Misalkan dia itu mendapat IPK yang tinggi, atau dia itu mendapat nilai yang bagus di final, ataupun dia juga mendapat perhatian dari dosen-dosen yang kategorinya dosen-dosen killer begitu, atau dosen-dosen yang sering ditakuti oleh mahasiswa. Nah, itu flexing dalam bidang pengetahuan. Tanpa kita sadari bahwa kita sebenarnya sudah berapa kali melakukan flexing, tapi kita tidak ketahui begitu. Karena tergantung dari orang-orangnya begitu, ataupun individunya. Misalkan orang tersebut dia bilang, oh saya tidak memamerkan hasil saya cuma menggunakan tren ini, atribut ini. Tapi ada juga pemikiran orang tersebut bilang, pakai mas saya ini deh, bilang, pakai mas saya baju ini deh supaya mantap dilihat sama orang sekitarku, atau sempat dapatkan nomor WA-nya cewek-cewek di sana supaya pakai baju-baju begini. Nah, itu kayak budaya flexing di dunia kampus atau mahasiswa. Itu contohnya. Terus lanjut lagi flexing pada pada pekerjaan. Nah, kenapa saya masukkan ini? Karena perlu kita ketahui bahwa ada beberapa mahasiswa yang juga kuliah sambil bekerja begitu. Nah, dia memfleksingkan pekerjaannya, dengan kata lain untuk teman-temannya atau kerabat sahabat-sahabatnya ataupun lingkungan sekitarnya mengetahui bahwa dia mampu berkuliah sambil bekerja begitu. Dia mampu menghasilkan uang sambil dia berkuliah begitu. Apalagi mahasiswa-mahasiswa yang kerja sambil kuliah ini ada beberapa dan juga pasti memiliki pengalaman yang lebih begitu dalam dunia pekerjaan, sehingga dia memfleksingkan diri bahwa saya bisa beli apa-apa ini, atau saya bisa bayar SPP saya dengan hasil saya sendiri. Nah, tanpa sadari dengan kata-kata tersebut itu kayak semacam kita memamerkan hasil pekerjaan kita, walaupun itu kayak semacam gurauan atau candaan di lingkungan kita. Itu tanpa kita sadari, tergantung dari orangnya sih. Kalau orangnya menganggap bahwa
begitu memamerkan ya oke. Dan apa salahnya, karena kan dia bekerja bukan untuk tuntutan dirinya, bukan tuntutan untuk dirimu, untuk dirinya begitu. Nah, lanjut lagi, budaya FOMO di mahasiswa, begitu pada mahasiswa. Fear out, missing out pada mahasiswa ini pasti sering terjadi, apalagi itu di semester akhir itu pasti sering terjadi kecemasan atau sering terjadi insecure, apalagi sudah dihadapkan oleh skripsi. Nah pasti itu kayak cemas-cemas, itu kayak takut-takut gitu kalau udah selesai, apalagi kayak tuntutan orang tua minjo, nah suruh mikir cepat-cepat mau selesai mau kerja ini, nanti jadi beban tuh di keluarga. Tapi aslinya itu bukan itu ya, maksud saya aslinya itu fear out, missing out itu pada mahasiswa kayak semacam rasa ketidakpercayaan diri atau rasa cemas pada mahasiswa tertentu dikarenakan dia ketinggalan update sesuatu ataupun ketinggalan tren sesuatu begitu. Misalkan saya berikan contohnya supaya kita bisa hayalkan sama-sama bahwa misalkan ada seorang mahasiswa yang memakai tren yang sekarang, misalnya tren itu memakai baju baju branded inilah, tapi satu sisi finansial dirinya itu juga tidak mumpuni atau tidak memenuhi, sehingga itu dia merasa kayak kecemasan, atau dia merasa kayak semacam iri atau semacam juga tidak percaya diri karena orang-orang di sekitarnya itu mampu membeli barang tersebut atau mampu bergaya dengan barang tersebut, barang-barang branded tersebut begitu. Dan juga si mahasiswa tersebut itu pasti merasa tidak tampil maksimal dalam perkuliahannya dikarenakan dia merasa bahwa saya ketinggalan zaman atau saya ketinggalan tren ini di lingkungan saya. Itu mengenai FOMO pada mahasiswa. Nah, sedangkan saya tadi jelaskan bahwa dampak FOMO ini atau misalnya gejala FOMO ini bisa kita ketahui melalui psikologis, perilaku juga. Nah, ini sangat bahaya bagi para mahasiswa, para mahasiswa mengenai psikologis dan juga perilaku. Di mana yang tadi saya sebutkan, jika seseorang mengalami FOMO secara terus-menerus itu dapat menyebabkan tingkat stres yang lebih tinggi. Contohnya itu kayak misalnya hari ini bilang, enggak apa-apa jadi kamera saya jatuh lagi. Nah, gitu ya, sorry ya guys ya, tidak pakai tripod, cuma sandaran gelas gini. Tadi saya lanjut, mohon maaf ada gangguan teknis sedikit. Nah, ketika mahasiswa mengalami FOMO itu pasti dia akan mengalami gejala-gejalanya yang tadi saya sebutkan ada dua, itu psikologis maupun perilaku. Yang mana ketika seseorang mahasiswa mengalami FOMO atau fear out missing out secara terus-menerus itu dia akan mengalami tingkat stres yang lebih tinggi. Saya berikan contoh, misalkan hari ini dia mengalami FOMO, misalkan enggak apa-apa jadi biar enggak pakai tren ini. Oke, 1 minggu ke depan sudah muncul kayak semacam anxiety, misalkan tampil percaya diri masain. Jamaah saya kuliah deh atau jamaah masuk deh. Sebulan lagi bisa saja terganggu di mata kuliahnya, misalkan terganggu akademiknya. Setahun lagi Anda tahu kalau masih aktif di kuliah, kalau setahun nih kalau dia sudah mengalami tingkat stres yang lebih tinggi mengenai FOMO ini. Itu mengalami psikologis. Jadi FOMO ini bisa memengaruhi psikologis dan perilaku seseorang begitu. Dan juga perilaku FOMO pada mahasiswa itu yang tadi saya seperti contohnya itu yang saya sebutkan, yaitu seorang mahasiswa itu rasa takut kehilangannya itu tidak hanya menyebabkan efek psikologis pada dirinya, tapi juga dapat terbukti meningkatkan pola perilaku negatifnya. Misalkan rasa takut ketinggalan yang berasal dari rasa takut yang berasal dari kebiasaan buruk kalangan muda begitu. Jadi perilaku yang dapat menyebabkan yang dapat memberikan dampak ke orang ini, FOMO itu saja memberikan dampak negatif. Misalkan yang tadi saya sebutkan bahwa perilaku yang pertama yang awalnya dia orangnya ceria, tapi karena dia mengalami FOMO dia akhirnya anxiety dan merasa tertekan, dia tidak kurang bahagia begitu karena ketinggalan tren atau ketinggalan zaman
di lingkungan sekitarnya. Itu mengenai pemahaman saya sebagai narasumber mengenai apa itu budaya flexing, FOMO atau fear out missing out pada mahasiswa itu. Oke, terima kasih moderator ya. Itu tadi pembahasannya sangat menarik. Saya tidak tahu sudah jam berapa ini. Oke. Baik, menarik bukan? Materi yang dibawakan oleh kedua narasumber kita kali ini. Oke, adapun yang dapat saya simpulkan yaitu budaya flexing merupakan perilaku pamer yang dianggap tidak menyenangkan oleh orang-orang sekitar. Budaya flexing ini muncul akibat rasa tidak percaya diri seseorang ya, terutama ini yang FOMO, yang di mahasiswa itu banyak sekarang yang muncul karena rasa insecure karena tidak karena tuntutan hidup, tuntutan lingkungan. Di sini FOMO berkaitan dengan gaya hidup. FOMO diakibatkan karena adanya rasa cemas, rasa takut yang timbul dari seseorang karena takut ketinggalan sesuatu seperti tren, fashion, maupun berita. Itulah dari saya. Terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh para pemateri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri acara kita kali ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yeay.